sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga memuaskan kebutuhan dan keinginan. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lynn Keller, pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat diwujudkan. Klasifikasi produk. Istilah klasifikasi produk ini akan sering kita temukan dalam dunia praktik. Klasifikasi produk diantaranya yaitu yang pertama berdasarkan fisik, A. Produk yang berwujud, B. Produk yang tidak terwujud. Yang kedua berdasarkan tujuan pemakainya, A. Barang konsumen, B. Barang industri. Yang ketiga berdasarkan pemakaian tingkat kekonkretannya, B. Siklus hidup produk. Siklus hidup produk biasanya dikenal dengan istilah Product Life Cycle atau PLC, yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Secara umum, PLC digolongkan menjadi 4 tahap, yaitu Introduction, Growth, Maturity, dan Decline. Yang pertama, tahap perkenalan, yaitu suatu periode pertumbuhan penjualan yang lambat saat produk itu diperkenalkan di pasar. Yang kedua, tahap pertumbuhan, yaitu suatu periode penerimaan pasar yang cepat dan meningkat laba yang besar. Yang ketiga, tahap kedewasaan, yaitu suatu periode penurunan dalam pertumbuhan penjualan karena produk itu telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Dan yang keempat, tahap penurunan, yaitu periode saat penjualan menunjukkan arah yang menurun dan laba yang menipis. Pengertian produk baru. Produk baru meliputi produk asli, produk yang ditingkatkan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru. Alasan dasar perusahaan mengembangkan produk baru adalah meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Pertama adalah akuisisi, yaitu dengan membeli saluran perusahaan, paten atau lisensi untuk membuat produk perusahaan lain. Kedua adalah lewat pengembangan produk baru yang pengembangan produk asli. Tujuan pengembangan produk baru. Umumnya tujuan yang ingin dicapai dari penciptaan produk baru adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru daripada produk sebelumnya. Yang kedua, untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. C. Desain produk. A. Terminologi desain. Desain merupakan suatu proses yang dapat dikatakan telah seumur dengan keberadaan manusia di bumi. Hal ini sering tidak kita sadari. Akibatnya, sebagian dari kita berpendapat seolah-olah desain baru dikenal sejak zaman modern dan merupakan bagian dari kehidupan modern. B. Ruang lingkup desain produk. Lingkup desain produk dapat dikatakan hampir tidak terbatas, melingkup semua aspek yang memungkinkan untuk dipecahkan oleh profesi atau kompetensi ini. Namun demikian, jika mengacu pada perkembangan internasional, terdapat wilayah profesi yang tegas terdiri atas desain produk, desain grafis, dan desain interior. Dalam perkembangan selanjutnya, profesi ini terbagi atas beberapa kelompok kompetensi. Mungkin juga dapat berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, yaitu yang pertama desain produk peralatan, yang kedua desain perkakas lingkungan, yang ketiga desain alat transportasi, yang keempat desain produk kerajinan. C. Isu-isu yang berkaitan dengan desain produk. Untuk mengembangkan sistem dan
struktur organisasi yang efektif, maka ada beberapa isu penting yang harus dipahami, yaitu antara lain yang pertama desain yang tangguh, yang kedua desain modular, yang ketiga komputer, yang keempat computer aided manufacturing, yang kelima realty virtual technology, yang keenam analisis nilai, yang ketujuh desain yang ramah lingkungan, yang kedelapan membuat produk yang dapat didaur ulang. D. Aktivitas brainstorming. Metode curah pendapat adalah suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman, dan semua peserta. Tujuan curah pendapat adalah untuk membuat kompilasi pendapat, informasi, pengalaman semua peserta yang sama atau yang berbeda. Ada beberapa alasan mengapa brainstorming digunakan oleh suatu tim untuk menghasilkan ide, yaitu meningkatkan kepedulian dan partisipasi anggota tim, menghasilkan banyak ide dalam waktu yang relatif singkat, mengurangi keinginan anggota tim untuk merasa paling mampu dalam memberi jawaban yang benar, mengurangi kemungkinan berkembangnya pemikiran negatif di antara mereka. Beberapa aturan brainstorming adalah sebagai berikut. Peserta ditempatkan dalam situasi informal. Peserta didorong berlaku liar secara intelektual. Tidak boleh ada yang mengancam ide orang lain. Semakin tidak biasa atau gila idenya, semakin baik. Semakin banyak saran, semakin baik. Ide-ide dapat digabungkan sampai berkali-kali. Semua ide dari peserta dibutuhkan. Semua peserta berstatus setingkat. Berikut ini adalah beberapa langkah pembelajaran yang menggunakan metode brainstorming. Yang pertama, memberikan informasi dan motivasi. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, klasifikasi. Yang keempat, verifikasi. Yang kelima, konklusi. D. Langkah mendesain produk. Berikut langkah-langkah mendesain produk adalah: yang pertama, identifikasi kebutuhan, yang kedua, kumpulan ide, yang ketiga, menyaring ide, empat, menganalisa ide tersaring, yang kelima, menentukan ide yang paling mungkin, enam, persiapan perwujudan, tujuh, membuat sampel dan diuji, yang delapan, menguji pasar, sembilan, produksi dan pemasaran dalam arti yang sesungguhnya, 10, purna jual dan evaluasi. Sumber ide atau gagasan. Yang pertama, internal, bagian penelitian, konsultan perusahaan, tenaga penjualan, peran aktif semua pihak. Yang kedua, eksternal, kecenderungan pasar, masukan pelanggan, pesaing, peramalan. Alternatif pilihan dalam desain produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan produk yang benar-benar baru. Yang kedua, penambahan produk yang telah ada atau diversifikasi produk. Yang ketiga, modifikasi desain produk yang telah ada. Yang keempat, mengembangkan produk lokal yang belum pernah ada. Yang kelima, meniru produk yang telah ada. Ciri desain produk yang handal adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki perkiraan umur atau lama penggunaan yang baik. Yang kedua, mampu berfungsi untuk penggunaan normal maupun ekstrim. Yang ketiga, tidak terlalu bergantung pada komponen kritikal. Yang keempat, ketergantungan kerusakan pada salah satu bagian sangat kecil. Yang kelima, seberapa komponen yang rusak dapat diperbaiki. Yang keenam, mudah perawatannya. Proses pengembangan produk. Proses pengembangan produk, tahap-tahap pengembangan produk baru. Untuk mencapai hal itu, perusahaan tentu harus mengikuti langkah-langkah dan pengembangan produk ini secara sistematis. Tahap proses pengembangan produk, Ricky W. Griffin dan kawan-kawan 2006. Yang pertama, gagasan produk. Pengembangan produk dimulai dengan pencarian gagasan bagi produk-produk baru.
Yang kedua, penyaringan tahap ini dirancang untuk menghilangkan seluruh gagasan produk yang tidak berhubungan dengan kemampuan atau tujuan perusahaan. Yang ketiga, pengujian konsep setelah gagasan disaring. Yang keempat, analisis bisnis setelah mengumpulkan opini konsumen. Yang kelima, pengembangan prototipe sewaktu perusahaan telah menentukan potensi profitabilitas produk. Yang keenam, pengujian produk dan uji pemasaran. Yang ketujuh, komersialisasi jika hasil uji pemasaran positif. Faktor-faktor yang menghambat perusahaan melakukan pengembangan produk. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam melakukan pengembangan produk baru menurut Philip Kotler 1987 yaitu: yang pertama, kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. Yang kedua, pasar yang terbagi-bagi. Yang ketiga, kendala sosial dan pemerintah. Strategi pengembangan produk. Menurut Philip Kotler ada 3 macam strategi di dalam pengembangan produk. Yang pertama, strategi peningkatan kualitas. Yang kedua, strategi peningkatan keistimewaan. Yang ketiga, strategi peningkatan gaya. Menganggarkan pengembangan produk, manajemen senior harus memutuskan beberapa banyak dana yang harus dianggarkan untuk pengembangan produk baru. Hasil-hasil lead bank sangat tidak pasti sehingga sulit untuk menggunakan kriteria investasi normal. Berikut menurut Philip Kotler, beberapa perusahaan memecahkan masalah itu dengan berbagai cara, yaitu: yang pertama, dengan mendukung dan membiayai sebanyak mungkin proyek dengan mendapatkan beberapa pemenang. Yang kedua, menetapkan anggaran lead bank mereka dengan menetapkan persentase dari angka penjualan atau dengan membelanjakan sesuai dengan yang dibela oleh pesaing. Yang ketiga, dengan memutuskan beberapa banyak produk baru sukses yang mereka dan bekerja secara mundur untuk memperkirakan investasi lead bank diperlukan. Jadi itulah tadi presentasi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.